Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallahul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimuna rahimakumullah, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Bertakwa dan takutlah berpisah dari Allah dengan sebenar-benar takwa. Kita memohon kepadanya, semoga senantiasa ilmu kita bertambah, iman kita meningkat, dan segala amal perbuatan kita berubah semakin lebih baik. Amin ya Rabbal Alamin. Kaum muslimin, jamaah sholat Jumat hadakumullah. Dalam Al-Quran Allah telah berfirman, Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah. Innas sholata tanha 'anil fakhsya'i wal munkar. Wala dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasnaun. Utlu, bacalah, ma apa yang uhiya, ia telah diwahyukan, ilaika kepadamu Muhammad, minal kitabi dari kitab Al-Quran, wa aqim dan dirikanlah as-sholata sholat. Innas sholata sesungguhnya sholat itu tanha ia telah mencegah anil fakhsya'i dari perbuatan keji, wal mungkari dan perbuatan munkar. Wala dzikrullahi dan sungguh mengingat Allah akbaru lebih besar. Wallahu dan Allah ya'lamu dia mengetahui ma apa yang tasnauna kalian kerjakan. Artinya, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, yaitu Alkitab atau Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Sesungguhnya mengingat Allah, yaitu sholat, adalah lebih besar keutamaannya daripada ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Ayat di atas begitu eksplisit, cetha welo-welo, menjelaskan adanya keterkaitan antara sholat
dan perilaku yang ditunjukkan oleh seorang muslim. Pengaruh sholat memang tidak dapat dijadikan tolak ukur untuk menghukumi dan menyimpulkan kepribadian seseorang. Tetapi paling tidak dalam ayat ini Allah menjelaskan sikap seorang manusia dari sudut pandang karakter dan watak atau tabiat yang dibawanya. Sholat merupakan media komunikasi antara Sang Khalik dan seorang hamba. Media komunikasi ini sekaligus sebagai sarana untuk senantiasa mengungkapkan rasa syukur atas segala nikmat. Selain itu, sholat bisa menjadi media untuk mengungkapkan apapun yang dirasakan seorang hamba. Dalam psikologi dikenal istilah katarsis atau sarana curhat, yang secara sederhana berarti mencurahkan segala apa yang terpendam dalam diri, positif maupun negatif. Maka sholat bisa menjadi media pensucian diri yang akan membuat seseorang menjadi tenang dan tentram hatinya. Hadirin sidang Jumat hafizakumullah. Ibadah sholat sering dipandang hanya dalam bentuk formal ritual. Mulai dari takbir, ruku, sujud, dan salam. Sebuah kombinasi gerakan fisik yang terkait dengan tatanan fikih, tanpa ada kemauan yang mendalam atau keinginan untuk memahami hakikat yang terkandung di dalam simbol-simbol sholat. Berikut ini adalah nilai-nilai akhlak yang terkandung dalam proses menjalankan ibadah sholat. Pertama, latihan kedisiplinan. Waktu pelaksanaan sholat sudah ditentukan sehingga kita tidak boleh seenaknya mengganti, memajukan, ataupun mengundurkan waktu pelaksanaannya, yang akan mengakibatkan batalnya sholat kita. Hal ini melatih kita untuk berdisiplin dan sekaligus menghargai waktu. Dengan senantiasa menjaga keteraturan ibadah dengan sungguh-sungguh, manusia akan terlatih untuk berdisiplin terhadap waktu. Kedua, latihan kebersihan. Sebelum sholat, seseorang disyaratkan untuk mensucikan dirinya terlebih dahulu, yaitu dengan berwudu atau bertayamum. Hal ini mengandung pengertian bahwa sholat hanya boleh dikerjakan oleh orang yang suci dari segala bentuk hadas, najis, dan kotoran, sehingga kita diharapkan selalu berlaku bersih dan suci. Di sini, kebersihan yang dituntut bukanlah secara fisik semata, akan tetapi meliputi aspek non-fisik, sehingga diharapkan orang yang terbiasa melakukan sholat akan bersih secara lahir maupun batin. Ketiga, latihan konsentrasi. Sholat melibatkan aktivitas lisan, badan, pikiran, dan hati secara bersamaan dalam rangka menghadap ilahi. Ketika lisan mengucapkan Allahu Akbar, secara serentak tangan diangkat ke atas sebagai lambang memuliakan dan membesarkan Allah. Dan bersamaan dengan itu pula, di dalam pikiran dan hati diniatkan akan sholat. Pada saat itu, semua hubungan diputus, semua hal dipandang tidak ada, kecuali hanya dirinya dan Allah yang sedang disembah. Pemusatan seperti ini dikerjakan secara rutin sehari 5 kali untuk melatih kemampuan konsentrasi dan mengurangi kecemasan pada diri manusia. Konsentrasi dalam bahasa Arab disebut dengan khusyuk. Keempat, latihan sugesti kebaikan.
Bacaan-bacaan di dalam sholat adalah kata-kata baik yang banyak mengandung pujian sekaligus doa kepada Allah. Memuji Allah artinya mengakui kelemahan kita sebagai manusia sehingga melatih kita untuk senantiasa menjadi orang yang rendah hati dan tidak sombong. Menurut terapi kejiwaan, pengucapan bacaan sholat merupakan suatu hal yang dapat mendorong si pelaku optimis untuk berusaha mewujudkan apa yang telah diucapkannya tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kelima, latihan kebersamaan. Dalam mengerjakan sholat, sangat disarankan untuk melakukannya secara berjamaah, artinya bersama orang lain. Dengan sholat berjamaah, seseorang dapat menghindarkan diri dari gangguan kejiwaan seperti gejala keterasingan diri. Dengan sholat berjamaah, seseorang merasa adanya kebersamaan dalam hal nasib, kedudukan, rasa derita dan senang. Tidak ada lagi perbedaan antara individu berdasarkan pangkat, kedudukan, jabatan, dan lain-lain di dalam pelaksanaan sholat berjamaah. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, dalam gerakan sholat kita bisa menemukan isyarat dari simbol-simbol yang terkandung dalam sholat, yaitu filsafat gerak. Seorang pribadi muslim harus bergerak, harus dinamis, karena tidak selamanya hidup ini akan diam dan jalan di tempat. Gerak merupakan perlambang kejayaan atau dewasa. Suatu saat kita harus ruku' umur setengah baya, kemudian bersujud umur pun mulai udzur, lalu mengucapkan salam pertanda umur telah habis. Sebaliknya, ada sholat tanpa gerak, dia berdiri kemudian salam, itulah sholat mayit. Ini seakan memberikan isyarat bahwa pribadi yang statis, tidak ada kreativitas gerak, sebagai perlambang seseorang sedang berada dalam kematian. Hadirin sidang Jum'ah yang dibanggakan dan dirindukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat bukan hanya sekedar ritual formal, melainkan ada muatan aktual, yaitu bukti nyata yang dirasakan. Alangkah tak berharganya makna salat apabila tidak memberikan imbas untuk menjadi manusia yang bermanfaat dan menjauhi yang munkar. Bila kita memberikan santunan kepada fakir miskin, peka terhadap maksiat dan kemungkaran, koreksi diri dalam sikap dan tindakan, sesungguhnya kita telah melengkapi sholat kita dari bentuk yang formal menjadi aktual. Dari sebuah teori menjadi bukti, dari wujud sikap menjadi perilaku. Inilah yang dimaksudkan dengan sholat kafah, menyeluruh. Muatan nilai gerakan yang dipresentasikan atau ditampilkan oleh sholat akan membekas dalam hati dan membentuk kecerdasan ruhani yang kemudian melahirkan amal suci, mencegah dirinya dari perbuatan munkar dan keji. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu
wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Wa aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim wa innahu huwal ghafurur rahim.